Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukur, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raudatul Amin, Desa Paupelalau, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, batch 3, Prodi Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK UIN Syekh Wasil Kediri, dengan nomor peserta 98622 382 082 pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Raudatul Amin, Desa Paupelalau. Ayo saksikan video praktik mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kelihatan cerah dan indah sekali. Anak-anakku peserta didik kelihatan ganteng dan cantik-cantik. Coba saya tanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, pada sehat semuanya ya? Sehat. Sudah piket apa belum ini? Sudah. Coba cek, lihat ke kanan dan ke kiri. Apakah masih ada sampah? Kalau masih ada sampah, tolong diambil dan ditaruh ke tempat sampah. Tidak ada ya? Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke, semangat apa tidak? Coba tepuk semangat. Syukur, alhamdulillah, pada semangat ya semuanya. Bapak cek terlebih dahulu kehadiran. Albi hadir? Hadir. Ira hadir? Hadir. Husni hadir? Hadir. Waro hadir? Hadir. Nanang hadir? Hadir. Kesemuanya pada kesempatan kali ini hadir untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kondisi masyarakat Nusantara sebelum masuknya Islam. Kedua, mendeskripsikan proses dan jalur masuknya Islam ke Indonesia. Tiga, menganalisis teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Empat, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Islam cepat berkembang di Indonesia. Kelima, menunjukkan sikap kerjasama, kreatif, dan percaya diri dalam diskusi kelompok. Saya memakai metode problem based learning, yakni PBL. Namun sebelum pelajaran inti dimulai, apakah kalian masih fokus? Tepuk fokus. Alhamdulillah, masih fokus ya. Namun sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita pelajari menjadi barokah dan bermanfaat. Coba ketua kelasnya hari ini tolong dipimpin untuk membaca doa. Semuanya sekarang berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya agar rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara semakin tumbuh. Semuanya berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
kebangsaan bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangga jiwanya, bangga darinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, sebelum masuk ke pelajaran inti, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Sebelum membahas bagaimana Islam masuk ke tanah air, ada baiknya kita pahami dulu gambaran kondisi bangsa Indonesia sebelumnya seperti apa. Kondisi bangsa Indonesia kala itu tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai wilayah kepulauan yang menjadi salah satu bagian penghubung jalur perdagangan daratan Asia, terutama antara Cina dan India. Posisi itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah strategis di Asia Tenggara karena berada di tengah-tengah kegiatan perdagangan dunia. Posisi seperti itu juga yang membuat kawasan itu menjadi magnet dalam interaksi perdagangan dunia internasional. Apalagi sebagai negara agraris banyak menghasilkan berbagai tanaman dan rempah-rempah sehingga menarik negara luar. Kehadiran mereka dalam hubungan dagang juga melahirkan banyak kepentingan, termasuk kepentingan dakwah. Dan itu bisa dilihat dari jejak hubungan dan interaksi berupa keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki bangsa Indonesia kali ini. Awalnya, bangsa Indonesia hanya memiliki kepercayaan animisme atau pemujaan terhadap roh leluhur dan dinamisme atau kepercayaan pada benda-benda tertentu yang dipercaya memiliki kekuatan magis sehingga perlu diputuskan dan dikeramatkan. Akibat interaksi itu, akhirnya ajaran Hindu Buddha asal India sebagai agama berpusat pada kepercayaan adanya Tuhan pun masuk dan berkembang di tanah air. Diperkirakan ajaran Hindu Buddha masuk ke tanah air sekitar abad kedua Masehi. Sejak itu, tidak sedikit dari nenek moyang kita melakukan pujian terhadap dewa-dewa. Artefak keagamaan berupa bangunan dan balik pun dibuat untuk itu. Bangunan candi pun tersebar di berbagai wilayah dengan arca-arcanya, prasasti dan kitab-kitabnya. Itu memberikan potret jelas keagamaan bangsa Indonesia saat itu akibat pengaruh luar. Di wilayah yang tidak tersentuh ajaran Hindu Buddha, masyarakat masih mempertahankan keyakinan asli, animisme dan dinamisme, sebuah kepercayaan yang dipandang Islam sebagai kemusyrikan. Wujud dari kepercayaan animisme seperti memiliki keyakinan terhadap roh-roh yang diami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, dan gunung. Selain bidang politik dan pemerintahan, bidang sastra dan kesusastraan juga sudah berkembang pesat kala itu. Di antara buktinya ditemukan kitab-kitab kuno seperti kitab suluk yang mengisahkan perjalanan seorang sufi agar memperoleh ilmu sejati. Nah, itulah gambaran kondisi bangsa Indonesia sebelum Islam masuk ke tanah air. Terus kira-kira kapan persisnya Islam masuk ke tanah air? Itu yang akan kita kaji di sini. Yang jelas pada umumnya, Islam menyebar ke Nusantara melalui dua proses. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam lalu menganutnya. Kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di satu wilayah Indonesia melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Namun terkait waktu dan proses masuknya Islam ke tanah air hingga kini masih terjadi perbedaan pendapat.
Tapi paling tidak ada 4 teori tentang Islamisasi awal di Indonesia, yaitu teori Arab, teori India, teori Persia, dan teori Cina yang menggambarkan tentang itu. Mari kita bahas satu persatu teori tersebut. Kita mulai dari teori Arab. Teori ini menganggap Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab Mekah, mulai abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Teori ini didasarkan pada pendapat Sir Thomas More, Rambut, Bliman, dan David Oliver. 1292 Masehi juga mengungkapkan telah banyak orang Arab menyebarkan Islam di Nusantara. Begitu juga dengan Ibnu Battuta, seorang pengembara Muslim dari Maroko. Dalam catatan perjalanannya, berjudul Al-Rihlah mengungkapkan, ketika singgah di Aceh tahun 1345 Masehi, telah tersebar pengaruh sapi. Kesaksian Marco Polo dan Ibnu Battuta sekaligus membantahkan pendapat kalau agama Islam baru masuk ke tanah air tahun ke-13 Masehi. Sejarah lain mendukung teori adalah mengapa Islam bisa berkembang pesat di Indonesia, padahal agama Hindu-Buddha sudah ada lebih dahulu ratusan tahun? Coba, ya, silakan, Yuyun. Baik, tepuk tangan. Itu pendapat awal. Kemudian Husni. Ya, silakan Anang. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Ini nanti akan saya buat kelompok. Ini 3 kelompok. Kelompok pertama menjelaskan kondisi Nusantara sebelum masuk Islam. Ini untuk kelompok yang pertama. Di situ saya telah beri nomor 1, ini kelompok nomor 1. Nanti ini siapa yang dapat kelompok 1 bahas ini ya. Kemudian kelompok nomor 2 nanti mendiskusikan proses masuknya Islam, sedangkan kelompok 3 mendiskusikan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Kedua kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan. Baik, apakah sudah siap untuk berdiskusi kali ini? Saya bentuk sekarang kelompok 1 sini ya. Kelompok 2 ini kelompok 3 sudah. Saya akan berikan bahan diskusinya. Oh, ini lebih ya. Ini. Anak-anak, itu tolong didiskusikan setiap kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan bagaimana pertanyaan itu kan sudah ada. Di situ sudah ada, saya sudah cantumkan di situ. Nanti diskusikan, setelah diskusikan nanti presentasikan hasil kelompok. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok lain memberikan tanggapan pertanyaan. Ya, maju ke depan nanti 2 atau 3 perwakilan dari kelompok kalian, ya. Setelah itu nanti dipertanyakan oleh kelompok yang lain. Silakan gunakan buku materi yang ada, dibuka dan dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan di situ sudah ada. Kalau bawa HP silahkan dibuka, buka internetnya sudah ada, dibuka ya. Tidak ada yang bawa HP?
Oh, sudah, tidak ada di situ. Coba buku materinya dibuka, kemudian hasil tadi diingat, ya. Video tadi diingat, ditulis di situ, kemudian dipresentasikan. Nanti setelah dipresentasikan, akan ada pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Nanti dijawab, ya. Silakan dimulai. Coba dibuka buku materinya, dibuka, kemudian ditulis itu buka buku materinya. Siapa yang mau nulis? Siapa yang mau nulis? Sudah dikerjakan saja sesuai materi ini. Siapa yang mau tulis? Oh, ya, ya. Buka buku materinya. Ini kelompok 3. Buka buku materinya ini. Enak. Ini kelompok 1. Sesuai dengan materi ditulis. Kelompok 2. Kelompok 2. Tolong dibuka. Ini buku materinya. Dipelajari, kemudian ditulis. Siapa yang mau nulis ini? Coba, yang mau tulis, ditulis. Itu buku materinya. Sesuai pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di situ. Coba, ya. Itu dibaca pertanyaan-pertanyaannya, kemudian ditulis. Nanti kalau sudah selesai bilang. Coba, siapa yang mau nulis? Ditulis. Kemudian dibaca ini buku materinya. Baca dulu buku materinya. Temukan di sini jawaban-jawabannya yang ada di situ. Coba, ini kan sudah ada. Ini dibaca kelompok 3 ini. Kelompok 3 baca materinya, temukan jawabannya di buku materi. Ya, ini sudah ada di buku materi semua. Coba tuh lihat pertanyaan-pertanyaannya sudah ada. Tuh, ayo ditulis. Temukan di situ, baca buku materinya. Ayo, jangan diam. Siapa yang mau tulis ini? Ada yang salah satu menulis. Coba Rizky yang menulis. Rizky yang menulis ya. Bagaimana anak-anak setelah istirahat? Masih semangat? Oke, tepuk semangat. Alhamdulillah, semangat ya. Setelah istirahat. Baik, selanjutnya kita akan membacakan hasil diskusi kalian. Presentasikan ke depan. Siapa yang mau maju duluan? Ya, sini. Coba, apa di sini yang mau maju duluan? Oh, di sini ya? Oke, silakan maju duluan. Di sini. Silakan dibaca. Sebutkan cara-cara Islam masuk ke Indonesia, perdagangan, perkawinan, pendidikan, budaya. Ini adalah cara-cara masuknya Islam adalah melalui perdagangan dan tasawuf serta seni budaya. 2. Jelaskan perbedaan jalur utara dan jalur selatan masuknya Islam. Jawabannya adalah jalur utara Arab, Gujarat, India, Selatan, Melaka, Nusantara, dan selatan Arab, Yaman, India, Selatan, Sri Lanka, Nusantara. 3. Menurut kalian jalur mana yang paling mengaruh dalam penyebaran Islam?
sehingga banyak interaksi antara muda dan muslim dan terbuka. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua ya. Oke, baik. Ada di antara kalian yang mau bertanya? Silakan hasil persentase teman kalian di depan tadi. Oh, ya silakan, Nana. Jelaskan perbedaan dahulu utara dan dahulu selatan. Ya, silakan dijawab kelompok dua. Jawabannya adalah jalur utara Arab, Gujarat, India, Selatan, Melaka, Nusantara, jalur selatan Arab, Yaman, India, Selatan, Sri Lanka, Nusantara. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Bagus sekali jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Hah? Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada bertanya, tidak ada yang mau bertanya, silakan duduk kembali. Berikutnya adalah saya tunjuk sekarang. Berikutnya siapa yang paling siap di antara kalian? Coba kelompok sini. Kelompok 3. Silakan maju ke depan. Bahan diskusi kelompok 3. 1. Teori masuk Islam teori Gujarat abad ke-13 Masehi. Inisan Sultan Malik Al-Ansari. Teori Persia abad ke-13 Masehi. Tradisi Asura dan kesamaan ajaran tasawuf. Teori Mekah abad ke-17 Masehi didukung Hamka bukti mazhab Syafi'iyah. Teori Cina abad ke-9 Masehi dibawa imigran Muslim Tiongkok di Jawa. 2. Faktor Islam dan di masyarakat masuk yang sederhana tidak ada jahat. 3. Bertujuan baik penempatan pengaruh Buddha membuka jalan bagi kerajaan Islam seperti Vietnam untuk berkembang besar. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang selanjutnya ada yang mau bertanya tidak ke kelompok 3? Saya, Pak. Ya. Tunggu dulu yang sebelah sini. Oke, ayo. Apa saja teori tentang asal-usul Islam di Indonesia? Oke, terima kasih. Silakan dijawab. Teori Gujarat abad ke-12 Masehi Inisan Sultan Malik Teori Persia abad ke-15 Masehi bukti tradisi Asura dan kesamaan ajaran tasawuf. Teori Mekah abad ke-7 Masehi didukung bukti Islam Syafi'i. Teori Cina abad ke-9 Masehi dibawa imigran Muslim Tiongkok di Jawa. Sudah. Oke, terima kasih. Bagus jawabannya. Selanjutnya, yang mau bertanya sini, silakan. Mengapa keturunan Majapahit mempercepatkan penyebaran Islam? Tentunya menjadi melemahkan pengaruh ilmu dan membuka jalan untuk kerajaan Islam seperti memang untuk berkembang besar. Baik, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali karena pertanyaan sudah mewakili semua. Baik. Selanjutnya kita akan mempresentasikan kesimpulan akhir, kesimpulan bersama. Nah, kesimpulan bersama ini kita bacakan bersama-sama ya. Oke, masih fokus? Fokus. Saya tanya sekali lagi, masih fokus? Tepuk fokus. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas kesimpulan akhir atau kesimpulan bersama. Nanti setelah kesimpulan kita baru pulang ya. Dan setelah berdoa dan setelah kita mengumpulkan NKRIP yang ada di kalian. Baik, hari ini sebelum kita akhiri pembelajaran, kita akan simpulkan hasil diskusi kita, hasil diskusi kalian tentang pelajaran sejarah masuknya Islam. Saya tunjuk sekarang untuk membacakan kesimpulan bersama ini. Dari sini, coba dari sini, coba bacakan dulu. Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan, perkawinan, dan
Baik, selanjutnya coba sini. Selanjutnya coba di sini bacakan. Sedangkan membaca bacaan sederhana dan masalah adalah dengan adat. Baik, itulah kesimpulan kita. Kesimpulan bersama kita bahwasanya Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan, pendidik, dan budaya. Kedua, ada beberapa teori bahwa Islam itu masuk ke Indonesia itu ada 4 teori. Ada teori mujarad, ada teori Persia, ada teori Mekah, dan ada teori Cina. Yang ketiga, Islam berkembang cepat karena sederhana. Ini Islam yang kita anut ini, agama yang kita anut ini, kenapa cepat diterima dan berkembang pesat di Indonesia? Karena sederhana, tanpa kasta. Karena dulu di Hindu Buddha itu kan ada kasta Sudra, ada kasta Brahmana, begitu kan? Di Islam itu tidak mengenal dan adaptif dengan adat, menyesuaikan. Yang tidak bertentangan dengan agama Islam, maka itu dipakai untuk berdakwah. Disitulah kesimpulan bersama kita. Baik anak-anak, kesimpulan bersama kita telah lalui. Sekarang sebelum pulang kita berdoa ya. Berdoa, setelah itu menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu nasional. Lagu nasional ya. Baik. Apakah masih semangat? Semangat untuk pulang. Ya, semangat untuk pulang. Oke. Coba tepuk semangat. Baik. Silakan untuk ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Semuanya berdoa. Baik, silakan duduk di semuanya berdiri. Mari kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri. Baik, silakan duduk kembali. Alhamdulillah kita sudah sampai ke babak akhir. Kita akan berjumpa lagi di pelajaran berikutnya ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan berkah. Mohon maaf apabila Bapak ada kesalahan kata atau
kurang membimbing kalian, saya mohon maaf. Setelah ini nanti bisa dikirimkan atau ditaruh hasil tanggapan dari kalian pelajaran kali ini ya, refleksi dari kalian. Ditulis di buku kalian, lalu diberikan kepada saya nanti di dalam kantor ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.